Padahal Prabowo ini udah ngebuka nilai sekarang. Bukan dia yang menelpon tuh. Dia membuka diri. Siapapun bisa telepon dia tuh Tapi ada untuk satu, melaporkan. gue nggak ngerti tuh yang telepon dan Hah? kan kalimatnya gini, kita kolega kalau yang penting-penting kita nggak usah pakai basa-basi, langsung aja, gitu kan, Ya. yang cepet aja. Tapi dia ngomong kalau yang penting-penting jangan telepon ya. Gue bilang ini maksudnya apa ya? Itu dua kalimat yang bertentangan nih. Ini udah lama kita nggak dengerin nih guys. Rocky Gerung. Tapi kali ini gue juga mau ngutip statement dia ini. Setiap di Indonesia ini presiden baru terpilih, maka pertama kali program yang dilakukan adalah keliling dunia menemui kepala negara yang intinya minta investasi, minta utangan. Nah, kali ini Prabowo keliling juga kan? Nah, Prabowo keliling, kata Rocky Gerung, ini gara-gara Mulyono. Nah, Mulyono ini membuat lubang, maka dia minta sama Mulyani. Mulyani ngitung terjadi defisit anggaran, maka Pak Prabowo harus keliling. Nah, itu kutipannya Rocky Gerung nih. Terbukti nih, Prabowo ke besti kita, Xi Jinping. Oh, si Jinping. Ya. 156. 156 triliun guys dapat guys investasi di sini. Walaupun kita belum tahu nih kayak apa. Jangan kayak yang IKN yang kereta tanpa rel. Oh, iya. Yang dikembalikan lagi tuh karena nggak sesuai spek dan tidak sesuai dengan harapan itu. Nah, yang kedua melawat lagi ke Amerika. Prabowo berkeliling ketemu dengan direktur CIA. Oh, iya, iya. Yang kedua Prabowo bertemu dengan US Indo, para pengusaha Amerika yang berkiprah di Indonesia, mulai dari Freeport, apalagi lah ya, Banyak. banyak ya. Shell. Shell, Shell ya, dan beberapa perusahaan lainnya lah. Nah, yang menarik di sini yang tidak mengejutkan sih karena ini udah berkali-kali diucapkan oleh Prabowo bahwa presiden akan menghancurkan budaya korupsi, akan melawan para koruptor dengan sekuat-kuatnya itu. Coba bayangkan guys, ini sebentar lagi korupsi yang satu dekade ini udah triliunan, besarannya itu satu case bisa triliunan. Ini bisa terkikis. Kalau itu terkikis guys, larinya kemana? Ya ke rakyat. Rakyat mana? Tidak hanya yang tajir, tetapi yang bawah juga. Dari sisi apa? Pendidikan semua bisa gratis, kesehatan semua bisa gratis. Jadi itu yang kita harapkan. Gimana lah menurut lo? Sebagai semangat, ya gue apresiasi lah. Semangat. Mudah-mudahan itu terus. Karena problemnya adalah pemimpin baru itu di awal selalu gitu. Janji-janji, tinggal janji. Kan dia menyebut kata budaya. Maka untuk mengikis budaya korupsi itu, bahasanya melahirkan budaya bersih itu tiap detik. Ya. Tiap detik konsistensi itu dibutuhkan. Kalau enggak, meleng dikit. Karena budaya udah berakar beranak cucu gitu. Agak susah, maka gue sih ya gue apresiasi semangatnya. Cuman gue nunggu konsistensinya. Kalau sekarang terlihat misalkan ya dia baru sebulan ini gue lihat beberapa koruptor ditangkepin gitu, mafia pengadilan disikatin, gue apresiasi. Tapi ini baru awal. Itu dia, gua tuh dari dulu tuh meragukan soal konsistensi. Ya. Yang kedua, gua sih khawatir kalau tidak dijagain adalah yang dikorek-korek tuh luka lama. Itu paling khawatir gua. Iya. Padahal yang persoalan itu adalah masa kini dan ke depan. Itu dia.
Selamatkan duit yang sekarang. Iya. Kayak itu gua apresiasi ketika dia motong biaya perjalanan dinas 50%, Iya. bagus gua. Iya. Buat gua bagus. Ya, Dilarang keluar negeri bagus buat gua. Ya. Jalan-jalan banyak kan. Nah, studi banding apa. Studi banding. Padahal nonton dari YouTube selesai ya. Nah, buat gua itu apresiasi lah soal semangat. Nah, yang gua tunggu adalah soal konsistensi. Anggaran kita berat. Betul. Coba sekarang berapa sih makan bergizi gratis itu? Ya. Tapi gue lihat gini ya, Le. Kita kan kalau bicara yang seperti ini, bicara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, itu kan kita harus menarik orang itu ke belakang kan. Kayak apa sih rekam jejaknya? Nah, Prabowo ini yang gue lihat konsisten tuh kalau tegas-tegasan. Kalau pribadi dan keluarganya oke. Ya, jadi gue lihat Prabowo menurut gue bisa konsisten dan ini akan serius dia tuh. Contoh ya, dia untuk jadi presiden aja berkali-kali dia ikut election. Beberapa kali gagal dia cuek terus sampai dia dapat. Nah, jadi kalau melihat itu, yang kedua melihat lagi dari sisi profiling ya. Kita profiling keluarganya. Kalau kita profiling keluarganya, maka kita semua sepakat bahwa mereka Prabowo ini dari kalangan atas. Dia tidak perlu menjadi tentara untuk hidup nyaman. Dia bisa jadi pengusaha, bisa jadi apapun itu. Dengan keluarganya yang seperti Sumitro ya. Tetapi dia memilih menjadi tentara. Dan tentaranya nggak tanggung-tanggung, dia pilih jalur komando. Walaupun dia ngambilnya ke Sandiuda ya, bukan Parako. Nah, jadi gue meyakini dengan karakternya Prabowo, ini harapan ini, pemimpin harapan, presiden harapan. Nah, jangan sampai kayak kemarin misalnya anti korupsi di 2 dekade terakhir ya, anti korupsi, katakan tidak korupsi, malah gila-gilaan. Terus korupsi, jangan korupsi, malah triliunan. Nah, yang kedua, gue lihat gini, dia membuat yang salah satu badan yang Sesda Lobang. Oh ya, Badan Pengendalian Operasional Pembangunan dan dan investigasi. Ini kan badan pengawas lah. Nah, salah satu pengawasannya apa? Ya soal perduitan, anggaran. Sri Mulyani aja bikin khusus. Sri Mulyani juga buat. Nah, yang ketiga, kita lihat performance kejaksaan. Yang otomatis kinerja kejaksaan melawan korupsi ini juga akan berimbas tuh, karena dia berkompetisi dengan Polri dan berkompetisi lagi nih dengan KPK yang masih nggak jelas nih, malah kalah kemarin sama Paman Birin. Makanya itu yang dari di DPR ngomong persis yang kita obrolin. Kalau kejaksaan dan polisi udah galak, ngapain ada KPK kan? Nah, tapi gua ngelihatnya gini, Dan. Semangat anti korupsi itu oke. Konsistensi itu yang harus ditunjukkan di kabinet. Ya. Kenapa? Kita mungkin tidak ragu dengan Prabowo, tapi jangan sampai ada pejabat yang tengah malam nelfon. Itu dia. Halo, Jagain ini dong. jagain ini dong. Jagain itu dong. Ini jangan sampai ada nih. Iya. Kemudian bagaimana Prabowo menghilangkan budaya telepon tengah malam, jagain ini dong, jagain itu dong. Ya, padahal Prabowo ini udah ngebuka nilai sekarang. Bukan dia yang menelpon tuh. Dia membuka diri. Siapapun bisa telepon dia tuh. Tapi ada untuk satu, melaporkan. Gua nggak ngerti tuh yang telepon, Dan. Kan kalimat dia gini. Kita kolega, kalau yang penting-penting kita nggak usah pakai basa-basi, langsung aja. Gitu kan? Ya. Yang cepet aja. Tapi dia ngomong, kalau yang penting-penting jangan telepon ya. Gue bilang, ini maksudnya apa ya? Itu 2 kalimat yang bertentangan nih. Akhirnya gue mikir tuh, yang pertama cepet aja lapornya, gak usah ada basa-basi gitu ya. Oke, sepakat gue di situ. Nah, yang kedua, kalau yang rawan-rawan jangan lewat telepon. Kayaknya itu peringatan deh. Nah, jadi
peringatan kepada orang yang dia tuju bahwa suka menelpon. Jadi ini harus dijelasin nih oleh Badan Informasi Kepresidenan nih, Istana. Kalau buat gue tuh Hanan, Mas Hanan. Hasnan. Hah? Hanan ya? Hanan. Hasbi, Hanan Hasbi, Hasbi. Hasnan Hasbi. Hasnan Hasbi. Nah, yang lain ini adalah dengan kayak gini. Sama ini Dot, Apa tuh? waktu pidato di bandara sebelum pergi tuh Nah, di Halim kan. Dia ngomong oke ya, semua apil ya, terus dia pidato. Udah begitu terus dia ngomong, jangan ada dendam politik. Apa sih? Maksudnya apa sih dia ngomong gitu ya? Dendam, Iya, ada dendam. iya. Ini buat gua tuh semiotik. Ini kepada siapa sih arah? Jangan ada dendam. jangan-jangan pada yang kemarin berkuasa atau apa ya? Kepada siapa sih? Kepada Jangan siapa? ada dendam politik ya. Iya. Maksudnya apa sih? Iya, kita juga jadi mikir juga ya, siapa yang tersakiti ya kemarin-kemarin, siapa yang tersakiti, siapa yang punya kasus. Itu dia. Ya. Ini Prabowo lagi ngasih pesan kepada siapa sih? Nah, kita tinggal nunggu lah pertemuan dia dengan Trump. Oh ya. Malam ini ya? Kalau di Indonesia. Belum tahu gue ini, Ya. lupa gue kayak. Setelah itu dia akan keliling lagi ke beberapa negara dan semoga dari Amerika kita dapat angin segar juga. Kalau misalnya Xi Jinping memberikan 156 triliun, siapa tahu Amerika nggak mau kalah walaupun lagi ekonominya amburadul. Karena pertanyaan gua kalau soal investasi itu, apakah itu investasi yang baru bersifat MOU atau sudah perjanjian Kerjasama. Kita nunggu yang kerjasama ya. Iya, kalau cuman MOU, Iya, belum tentu ngalir. Belum tentu ngalir. Kayak waktu Raja Arab kesini ya. Iya. Nah itu buat gua Oh, kita udah happy ternyata nggak ngucur. muncul gitu kan. Itu kan pertanyaan kalau buat gua. Menarik, tapi buat gua kunjungan Prabowo kali ini pergi paling yang gua bertanya-tanya tuh kenapa Rusia tidak masuk agenda dia, kenapa Jepang tidak masuk agenda dia. Buat gua itu menarik karena kan gini, investasi terbesar ke Indonesia itu nomor 1 Singapura, nomor 2 Cina, nomor 3 Hong Kong, Taiwan, nomor 4 tuh Jepang. oh Jepang, bukan Taiwan ya? Bukan Jepang. Jadi buat gua kenapa ya Rusia kalau dia ngomong soal apa balance of power, kenapa dia nggak datang ke Rusia ya? Atau karena Rusia sudah didatangin sebelum dilantik gitu ya. Kenapa dia tidak datang ke Jepang? Apakah karena Jepang dia sudah datang waktu jadi Menhan? Oh iya. Nah yang itu buat gue, kenapa dia nggak datang ke Singapura? Iya. Atau ke Korea ya? Korea. Kan kalau Singapura paling gede ya di kita ya. Iya. Buat gue, kenapa ya dia mendahulukan Cina? Kalau Cina clear. Ya Cina. Kenapa clear. kita ke Cina duluan kan? Ya. Karena Cina pun sebenarnya sudah hopeng dengan Indonesia sejak zaman Majapahit. Dia ke Cina, Jepang, Raja Inggris kan. Iya. Ketemu Raja Inggris. Gue bilang kenapa nggak tidak ada agenda ke Rusia, tidak ada agenda ke Jepang, dan tidak ada agenda ke Singapura. Kenapa ya Atau guys? mungkin karena Singapura pernah datang ke sini. Karena Singapura kan udah datang. Udah datang. Iya, udah ketemu di sini kan. Tapi biasanya ada kunjungan balasan. Iya. Ya, kita lihat nanti lah. Tapi semoga semuanya mendatangkan investasi yang luar biasa dan terutama investasi padat karya tuh. Iya, Karena gelombang PHK kan luar biasa di Indonesia. benar. Oke guys, saya bangga saya resah saya Indonesia. Kalian